Hai netizen, lo pada pernah dengar ungkapan kejahatan itu butuh tempat sembunyi? Jadi di dunia maya, kejahatan cyber itu cuman butuh dua tempat sebenarnya. Yang pertama itu tempat yang paling gelap, yang kedua tempat yang paling terang. Tempat yang paling gelap itu bukan gua ya, bukan ruang server tersembunyi, tapi istilahnya dark social, yaitu ruang-ruang percakapan privat seperti WAG, kemudian Telegram, kemudian Discord. Tempat di mana setiap orang saling kenal atau minimal udah diperkenalkan satu sama yang lainnya. Jadi ada keintiman emosional gitu di grup tertutup itu. Dan ini menarik buat dibahas detail, tapi kayaknya kita simpen buat episode yang ke depan aja. Karena hari ini gue mau bahas tempat yang kedua, yaitu tempat yang paling terang. Bahkan ini terlalu terang. Tempat yang katanya bebas, cenderung tanpa batas. Ya betul, gue lagi ngomongin platform namanya X. Dulu namanya Twitter, yang dibeli sama Elon Musk. Beberapa tahun yang lalu dibeli Elon Musk. Elon Musk beli Twitter buat apa sih? Ya pasti ya cari untung, orang dia kan pengusaha ya, pebisnis. Tapi ada yang lebih dari itu, dia beli Twitter untuk pengaruh dan terutama untuk politik. Lu lihat aja sekarang, dia lagi sibuk bikin partai baru kan. Elon Musk mau bikin partai baru. Setelah ditendang atau pisah dari Donald Trump, yang dulu sempat viral, ingat gak? Dulu pas kampanye Donald Trump viral karena sempat ditembak. Dan awalnya dari X, penembakan itu. Jadi ya semacam itulah kurang lebih. Terus apa hubungannya X dengan Indonesia nih? Media sosial sekarang udah kayak kebutuhan pokok. Dulu awal-awal buat sosialisasi, sekarang jadi senjata, jadi panggung, jadi ladang informasi, dan yang paling utama jadi sumber disinformasi. Dan kenapa Indonesia? Ya karena Indonesia itu salah satu negara dengan cyber army yang paling sangar di dunia. Lu pada masih ingat gak? Ada timnas sepak bola Bahrain itu takut tanding di Indonesia cuman karena wasit, bukan. Mereka takut dengan netizen Indonesia. Itu ngerinya Indonesia kayak gitu. Nih kita ada data terbaru soal medsos di Indonesia. Yang terbesar pertama itu Facebook, paling tua juga, 174 juta pengguna. Kemudian afiliasinya Instagram, 103 juta pengguna. Kemudian TikTok, The Rising Star, 157 juta pengguna aktif. Dan X paling kecil, 24,9 juta pengguna. Tapi walau penggunanya paling dikit, X adalah platform paling aktif dan paling berisik untuk sebuah isu ya, khususnya politik. Contohnya nih, dari sebuah isu politik, gue tampilin juga nih, akun yang berisik di X itu mencapai 50% dari total percakapan semua platform digital. Jadi X itu udah separuhnya sendiri. Padahal penggunanya hanya 24 juta. Artinya kurang lebih ya nggak nyampe 10%, 9% jumlahnya, 9,4 kalau nggak salah. Dan itu bukan cuma berisik ya X itu, tapi juga berpengaruh. Lu bayangin nih, data ini lu bisa lihat, akun cuman jumlahnya 20 ribuan, itu menghasilkan engagement rate sebesar 6 juta. Yang mana itu sudah jauh lebih dari cukup untuk bisa bikin sebuah isu menjadi viral dan menjadi landing page untuk masuk ke media mainstream. Media mainstream itu cuma butuh 3 juta. Ini 6 juta. Keuntungannya ya jelas, dia lebih murah, lebih cepat karena dia nggak punya pembatasan apapun dan bisa dikalkulasi berapa biaya yang harus keluarkan. Ruginya? Kalau tahu caranya sih nggak ada ruginya kita pakai X. Nih, terus ini hal yang menarik buat orang-orang yang paham tentang social engineering. Dari data itu, lo bisa bikin social network analytic, di mana lo bisa tahu siapa influencer atau KOL-nya, kayak gini. Isunya apa? Kemudian circle-circle penguatnya siapa aja, seberapa jauh jangkauannya, dan yang paling penting, gimana lo bisa bikin invoice dari situ. Yes, invoice proyek, bisa ngajuin. Gua punya pasukan segini, bla 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 bla, butuh dana segini, efeknya bisa menghancurkan satu kabupaten. Dengan pemahaman itu, lo bisa mulai masuk ke dunia yang lebih dalam lagi. Proyek-proyek insinuasi, propaganda, operasi hitam digital,
efektif, murah, terukur, dan cuman di X. Lu bisa hidup sebagai akun perusuh yang akun lu bisa centang biru, dimonetisasi. So, hati-hati ya netizen. Kadang tempat yang paling terang itu justru yang paling banyak bayangannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa scroll dengan sadar. Bye.